Halo pecinta badminton, selamat datang kembali di channel Hobi Kita. Di video kali ini aku balik lagi ditemani atau lawan Mr. John sama Steven, dan ada teman baru namanya Erikson, panggilannya Son. Nah, di video kali ini kita main di lapangan yang nggak biasa ya. Biasanya kita kan pakai lapangan yang lantai kuno. Ini kita main di lapangan yang karpet, tepatnya di MBA di Jalan Langsep, Malang. Nah, ini videonya udah lama sih. Yang ingin aku bahas di video kali ini trick shot. Trick shot itu apakah perlu kita melakukan trick shot? Dan kapan, kalau misalkan perlu, kapan kita harus melakukan trick shot? Apakah selalu atau di saat-saat tertentu aja yang kita perlukan? Nah, kapan kita perlunya? Nah, itu kan tergantung preferensi masing-masing ya. Nah, seperti di pukulan yang barusan ini, kita mati ya, di-smash oleh Steven. Nah, itu pukulannya mati bukan karena trick shot sih, tapi ini kita lihat dulu atau belajar dulu cara mengembalikan bola. Jadi cara mengembalikan bola itu kan bisa tergantung dari skill juga sama teknik ya. Pukulan-pukulannya itu kalau kita nggak tepat atau kita kurang siap, kalau di smash ya otomatis banyak missnya. Atau kalau pemula biasanya masih luput-luput. Mukul itu nggak kena di tengah-tengahnya raket persis, tapi kadang agak pinggir. Nah, kalau agak pinggir kenanya nggak sampai frame, itu kan berarti senarnya itu tambah tegang atau tambah kaku. Yang paling empuk ya pasti yang di tengah, soalnya paling jauh dari frame kan. Nah, kalau mukulnya di samping, otomatis kalau tangannya nggak seberapa kuat, jadi pukulannya banyak nanggungnya. Nah, itu dulu. Yang pertama kita harus punya skillnya. Kalau skillnya udah bisa, lalu kedua kita harus belajar cara mengolah bola. Itu kita tempatin di mana. Kalau kita tempatinnya nggak pakai mikir atau cuman asal balik pokok masuk gitu ya, umur rallymu nggak lama kalau pikirannya cuman kayak gitu. Jadi kita main tuh menurutku skill itu kalian belajar misalkan mentok 10 gitu ya, kalian belajar sampai skillnya bisa nampel bola itu 5 atau 6 itu udah cukup sih menurutku. Tapi yang lebih banyak berperan itu arahnya kita itu mengembalikan bola dari lawan. Kita kan udah tahu kayak beberapa teknik memukul bola, misalkan lob, terus drop shot, nge-net, nge-drive, smash. Nah, kayak gitu-gitu kita tempatin di mana aja, lurus, silang, ke tengah, ke depan, ke kiri, ke kanan, ke tengah-tengah lapangan, yang antara depan dan belakang, atau tengah-tengah lapangan antara kiri dan kanan. Nah, itu banyak opsi ya. Kita itu mau pilih pengembalian yang mana. Nah, kalau mau milih itu nggak cuma sekedar milih, apalagi kalau skillnya kurang ya. Jadi aku kepingin nempatin ke sana. Sering aku temui anak yang belajaran yang biasanya aku gendong itu mau mukul lopot. Emangnya kamu mau taruh kemana? Ketika dia dapat bola yang di depan net, oh aku kepingin mukul jauh ke belakang, serong, silang gitu. Nah, menurutmu skillmu waktu latihan bisa sampai sana enggak? Kalau nggak bisa ya jangan dipakai, jangan melakukan itu. Apalagi kalau latihan nggak bisa, kok waktu game kok kepingin dicoba, ya pasti nggak bisa, tambah mati. Terus akhirnya ya mati-mati sendiri atau nanggung
masih mending lah nanggung. Nah ini nyangkut di net nih. Nah, berarti skillnya nggak sampai situ. Jadi jangan coba-coba. Nah kalau udah bisa tahu kira-kira ditempatin bola kemana aja yang kira-kira secara strategis kita lebih cepat menangin rally ya. Nah itu kalau ada dua macam sih. Kalau kita nempatin bola itu ada yang langsung instan, kita langsung dapat bola karena kita itu cerdik ya. Jadi misalkan kita pancing lawan untuk ngenet, terus kita balesnya net silang, terus dibalikinnya ke tengah atau ke kita lagi, terus kita silang lagi ke arah yang sama tapi lebih jauh lagi, deket yang kolomnya yang double yang mau keluar itu, tapi nggak sampai out ya. Nah itu biasanya lawan kan kaget, soalnya pikirannya lawan tuh kalau habis di kocak kanan biasanya dibelokin ke kiri, jadi mereka mau lari ke kiri padahal kita ternyata membalikannya ke kanan lagi. Nah itu kan kecerdikan kita ya sebagai pemain. Kalau main nggak cuman standar main ngocak lawan tuh kiri kanan atau depan belakang gitu aja, jadi kita tempatin banyak macem. Smash pun juga kayak gitu, misalkan kita dikasih lob lurus di dekatnya tepi lapangan yang mau out gitu, terus kan udah ditungguin yang di depannya, smash sekali dikembaliin. Nah biasanya yang di ini partnernya itu kan mecah ya, jadi jaga kiri kanan, tapi yang satunya jaga di tengah-tengah lapangan. Nah itu kita kalau skillnya ada dan kita mau nempatin bola yang instan, kemungkinan besar ya dapat poin, itu kita smashnya ke arah silang tapi yang paling jauh. Jadi jadi kalau lawannya yang di tengah itu nggak siap, otomatis kesulitan untuk mengembalikan. Kemarin tuh aku kayak gitu, smashnya nggak ke orangnya tapi ke arah pojokan. Memang kalau kita smashnya tambah jauh itu smashnya jadi nggak terlalu kenceng ya, tapi kan yang penting itu arahnya. Kalau arahnya bener, walaupun smashnya nggak kenceng juga kita dapat poin karena mereka kayak nggak duga bakal dikembalikan ke sana. Nah kalau kita bahas mengenai trick shot itu pada dasarnya juga seperti itu. Jadi kita mengecoh lawan supaya lawan tuh nggak siap, supaya lawan tuh nggak tahu atau nggak bisa antisipasi. Misalkan kita nyemes terus tapi lawan defense-nya bagus, jadi kita nggak boleh nyemes terus, ditambahin lagi kayak ya apa ya, dapat 10 dapat 100 untuk keteguhan hati atau persisten. Kamu nyemes sampai lawannya mati atau kamu mati sendiri ya bagus, oke, tepuk tangan. Tapi kurang cerdik kalau seperti itu. Misalkan kita tahu defense-nya lawan itu bagus, ya kita jangan nyemes. Atau kalau terburu-buru nyemes malah mati sendiri. Kemarin aku juga main bareng gendong gitu juga. Udah aku cariin bola, terus akhirnya lawannya nanggung, dia jaga depan, nyemes, malah out ke belakang. Terus protesnya bukan ke diri sendiri, protesnya ke aku. Lah aku diajarin katanya ini kalau di depan mau nyemes pegangnya di dekatnya gun situ, tapi kok nggak turun bolanya. Lah ya nggak tahu, ya kurang latihan mungkin ya, kok nyalain teknik gitu. Atau yang pemain lainnya, ada yang partnerku yang lainnya, waktu ada bola yang enak tinggal smash, malah nyangkut karena
mungkin itu ya trauma kalau di smash kenceng nanti out ke belakang, jadi dia kayak dikasih poles ditukiin gitu, jadi akhirnya nyangkut di net di depannya mukanya sendiri nyangkut. Sayang banget ya kalau kayak gitu. Atau yang ketiga ini, kalau di smash lagi nanti lawan udah siap, jadi ganti kasih drop shot atau di net aja waktu dapat bola nanggungnya itu oke lah. Asal nggak terlalu hati-hati banget ya. Jadi jangan berharap lawan itu langsung mati karena kita itu melakukan trick shot atau tipuan. Itu cuman apa ya, nipu itu nggak selalu langsung berhasil gitu. Kalian kalah sama penipu yang ulung. Kalau penipu ulung, dulu aku pernah lihat film Cina kalau nggak salah. Itu penipu-penipu semua punya prinsip kayak gini, kalau menipu itu harus sampai tuntas. Jadi kalau kita berbohong sama orang itu ya bohong terus sampai ditambah-tambahin bohong, nggak ada yang benar sama sekali. Nah itu mungkin jadi prinsip yang bisa dipakai sih. Jadi kalau kita mau melakukan trick shot, bukan maksudnya trick shot terus ya, tapi yang aku maksudkan tipuan itu mungkin habis sekali nipu jangan langsung puas. Soalnya lawan mungkin udah siap atau memang lawan skillnya lebih bagus gitu. Jadi habis nipu kita harus punya kayak susulan, ada gerakan susulan. Kalau kita tipu misalkan gerakannya mau ngenet lurus, ternyata kita tunda, badannya dibawa ke kiri dulu terus atau kanan dulu, terus bolanya dibanting ke arah yang berlawanan. Jadi badan kita misalkan ke kiri tapi bolanya ke kanan, atau rakit kita ke kiri tapi bolanya bisa ke kanan, kan bisa ya, itu yang di teknik yang pakai kayak gergaji itu. Nah kalau kayak gitu habis bolanya ke kanan ya kita samperin bolanya, jangan puas cuman udah di trik terus ditinggal, dikirain mati, ternyata partnernya yang lawan yang di belakang siap, terus bolanya dikembalikan netting lurus. Gak ada yang jaga karena kamu udah merasa hebat, udah nipu orang, ternyata nggak ketipu. Mereka malah kita yang nipu diri sendiri, mati. Nah harusnya kalau main jangan seperti itu ya. Kalau memang diperlukan untuk waktunya nyemes ya nyemes, kalau diperlukan mau nipu ya kita nipu. Cuman kalau kalian sering nipu hal yang sama, misalkan setiap kali dikasih bola lambung kita drop shot 10 kali, yang ke-11 mati. Nah kalau tujuannya drop shot itu bikin lawan jadi kelabaan karena siap untuk di-smash, ternyata kok di drop shot jadi mereka maju. Terus udah siap-siap di smash kok di lob, nah mereka kan jadi kelabaan, terus bola pengembaliannya nanggung. Nah kalau udah nanggung ini makanan enak, jadi kalian itu jangan melakukan ini ya, lob lagi atau drop shot lagi. Kalau memang mereka nanggungnya itu bagus dan memang defense-nya bagus, mungkin kita nggak boleh terlalu gegabah untuk nyemes langsung full power, karena kalau full power defense mereka bagus, kita jadi nggak bisa kemana-mana. Habis smash pasti mati langka. Jadi tetap lakukan smash tapi nggak kenceng-kenceng amat, biar langkah kita itu masih bisa dapat gitu. Nah karena ini aku baru pertama kali sama Eriksen, awal-awal itu sih aku kaget, mainnya kok kayak gini ya, padahal aku lihat backhandnya juga lumayan bagus, berarti dia udah bisa main sih. Cuman sering melakukan kayak apa ya, keanehan trick shot dan itu nggak selalu berhasil gitu. Kalau aku bandingin sama temenku yang atlet,
sering melakukan trick shot tapi selalu berhasil masuk ke lapangannya lawan. Nah, kalau belum terlalu bagus ya sebaiknya jangan terlalu sering main trick shot sih. Sesekali ketika lawan itu memang perlu di trick shot ya kita lakukan hal itu. Kita sebenarnya bisa kok menang tanpa trick shot juga. Ini yang penting atur strategi aja. Kemarin aku main sama-sama kuat sampai terjadi rubber game. Setiap kali seperti itu settingannya. Aku dan temanku lawannya juga sama partnernya itu selalu sama. Selalu berakhir dengan rubber game. Itu karena partnerku juga waktu di awal-awal sering ngedrop shot terus nyemes ke arah yang salah, akhirnya kita kalah. Baru yang kedua kita ubah strategi, nggak nyemes, ngebanyain lob, terus banyain naruh-naruh bola aja. Nah itu menang. Tapi yang ketiga, kalau kita balik lagi ke pola yang pertama, nyemes terus sama ngedrop shot, ya otomatis kita kalah lagi. Waktu yang ketiga itu rubber game, kita mainnya strateginya tetap yang menang yang kayak kedua. Terus di tengah-tengah permainan kita udah unggul besar banget, sekitar 7 poinan itu kita unggul, akhirnya kesusul karena kita lengah atau strateginya nggak kita ganti, sementara lawan udah tahu strategi kita. Jadi hati-hati ya kalau kalian melakukan trick shot itu, kalau bisa dibanyain trick shotnya, jadi nggak cuman itu aja yang dikeluarin. Kartumu punya kartu apa aja, kalau cuman dikit ya lawan nanti bisa belajar gitu. Oh kalau ini si A kalau dikasih belakang backhand itu selalu lurus, jadi ditungguin yang lurusannya. Lalu kalau kita dikasih backhand selalu disilang, lawan juga belajar. Oh ternyata kalau aku tungguin di lurus malah salah, jadi ditungguin disilang. Nah gitu kan, harus ganti. Begitu tahu rahasia kita terbongkar, kita harus ganti cepat, kalau enggak kita kalah. Oke guys, gitu aja video kali ini, semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau mau cerita-cerita pengalamanmu silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa, bye bye.